Mundur, tahan lagi pamaku bang. mundur. Sepakat mundur. Suruh. Gimana bang aja Sudah selesai pemeriksaan BAP tambahan untuk pelapor yaitu Vena, dan ada berapa puluh pertanyaan tadi? Ada 67 pertanyaan, dan ternyata yang dilaporkan oleh Ibu Vena ini bukan hanya kejadian KDRT tanggal berapa? Tanggal 8 ya? Tanggal 8 Januari. Ternyata dia sudah mengalami dalam 3 bulan terakhir, baik psikis maupun fisik, ya. Dan ternyata 3 bulan ini sudah depresi, dan salah satu modus cara yang sering dilakukan adalah yaitu suka kalau main gulat itu loh, apa itu? Judo. Piting, dibekap begitu, dan apa? Gimana tadi? Coba ini kau praktekin dulu. Jadi gini, dipeluk keras, tapi ini sangat keras karena dia ternyata pesilat ya, pesilat, sehingga tulangnya itu tulang rusuknya itu lama-lama sudah bermasalah, dan maksimumnya tanggal 8 kemarin di samping juga ditindih dari atas begitu, tangannya diginiin, terus kepalanya digini Bu ya. Gimana orang? Ya, ditekan dahinya ke pangkal hidung, ya itulah yang menghasilkan, ya ini dia nih. Ya, darah yang sangat banyak, ya. Atas bang. Atas bang. Itu tuh bang. Dan ternyata tanggal 8 itu bukan hanya berakibat darah keluar banyak dari hidung, tapi juga karena ditekan dari atas begitu keras, ditindih sangat keras, dan disitulah kerasalah perasaan, kemudian ternyata rusuknya sudah parah sehingga waktu itu langsung dibawa ke rumah sakit, ya. Jadi yang dia ceritakan itu adalah penderitaan dia bukan hanya tanggal 8 Januari, tapi 3 bulan sebelumnya udah diuraikan semuanya. Oke. Dan hari ini, ya, terima kasih kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, kepada Bapak Direktur Reskrimum Polda Jawa Timur, dan juga kepada Bapak Kabid Humas sudah keluar SP2HP, yaitu hari ini tanggal 12 Januari ternyata sudah dilakukan gelar, dan telah Ferry Irawan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ini dia suratnya nih, dan dipanggil untuk datang hari Senin ya, hari Senin. Mudah-mudahan dia menghormati panggilan kepolisian. Sudah ditetapkan sebagai tersangka. Silakan. Tidak, kapan penderitaan yang kau alami? Ketua DPP Perindo Surabaya.
pertama kali aku hubungi adalah ketua DPD yang benar-benar melihat banyak berdarah-darah pada saat itu. Kalau enggak, beliau ngangkat telepon aku dan berdiri sama aku. Kedua, aku juga terima kasih sama teman Polres. Yang dari awal aku belum ada pendamping hukum, BAP. Ngadu sendiri, datang sendiri, tertatih-tatih kesakitan. Benar-benar secara profesional aku diproses. Kemudian kepada teman-teman dari Polda Jawa Timur, Bapak Kapolda, semua Bapak, termasuk Bapak Dirmanto, Bapak Tony, Bapak Toto, Bapak Hendra, Bapak Suwarjono, Bapak Ibu Masuka. Akhirnya aku bisa sudah apa yang berikan aku 3 bulan yang selama ini aku ngapain dengan siapa, tapi qadarullah dengan ada peristiwa berkembang itu akhirnya aku bisa dengan berani mengungkapkan bagaimana pemerintah itu segala servis dan sebagainya juga apa pertahanan tahu tapi aku dan hanya sampai tidak sama adik Bagaimana tanggapannya terkait permintaan maaf dari Kita proses hukum dulu, lihat dulu nanti jawaban dia. Mudah-mudahan dia datang hari Senin, itu aja dulu. Ya, kita belum bisa komentar apapun sekarang. Soal rencana gugatan cerai, Bang. Kenapa? Selain upaya hukum lapor pidananya apa yang dilakukan? Katanya pernah kamu telepon saya mau gugat cerai, benar nggak? Saya memang bisa ini bercukup, saya merasa ini bercukup, saya cuma ingin fokus sama pekerjaan saya, sama anak-anak saya, dan insya Allah pulang dari Jakarta saya. Mbak Vera, apakah mengalami trauma hingga saat ini, Mbak? Saya sangat trauma, sebetulnya saya sudah mengangkat diri, saya sudah asam lambung, saya sudah ingin mengakhiri, tapi saya nggak tahu karena sebagai perempuan saya selalu ingin mempertahankan perkawinan. Saya selalu ingin mencintai, menghargai suami saya, makanya dari itu saya tapi saya nggak pikiran di dapur saya kalau aku sadar dan mestinya saya bisa mencari buat masyarakat, tapi disitulah saya mengalami KDRT berat. Disitulah saya sebetulnya merasa ini sudah Allah melindungi saya, karena kalau tidak pada saat itu saya bisa video call dengan ketua DPD dari Perindo dan tidak segera diangkat karena live video call itu memperlihatkan bagaimana saya berjalan. Mungkin pada saat ini saya udah kasih maaf. Jadi di BAP, Ibu Vena ini cerita bahwa dia sudah stres itu sudah hampir 3 bulan, bukan ya, ini hanya pemicu terbuka borok tersebut. Ini Klimaks dari semuanya. Vena sebenarnya nggak tahu kalau perilaku Saya mau tanya, saya kira kamu cinta pertama, ternyata ini sudah wanita yang keberapa dikawinin? Berapa? Pak, aku baru satu. Ya jadi rupanya sudah kamu ada cerai baru kamu dikawin yang keempat. Sudah 4 wanita gitu. apakah sebelumnya terjadi kekerasan seperti ini, Mbak? Di awal pernikahan. Apa pengakuan istri sebelumnya? pengakuan istri yang terakhir dia tahu saya sebelum saya saya tidak pernah karena saya merasa baiknya aku ada di sini dan saya menerima segala konsekuensi dari segi pekerjaan dia, dari segi penyakitnya. Apa yang kamu dengar? Tapi kalau dari segi Yang keberapa itu? Yang ketiga ya. kalau mungkin bisa dilihat juga di beberapa tayangan bahwa memang jadi asal dibandingkan darah dan kemudian tapi kalau saya sekarang alhamdulillah saya sudah mendapatkan lagi saya akan terus juga karena saya tidak mau kalau saya kerja yang bekerja. Lanjut. Saya hanya
dari perempuan-perempuan di luar sana yang seperti saya yang kondisi rumah kemudian tidak pernah menyangka karena jujur saya melihat Ferry adalah dari luar media. Jadi saya pikir masalahnya dia tidak pernah saya menjadikan saya meskipun ceritanya jelek, tapi saya yakin kalau dia memang benar-benar berpikiran pada saat saya berdarah-darah usia dia tidak pernah menghalang-halangi saya untuk saya meminta bantuan. Saya waktu itu berdarah begitu banyak, saya mau ambil handphone saya ditarik. Saya mau ambil telepon saya ditarik. Kemudian saya berhasil keluar. Berkona dulu Allah yang membuat saya bisa lari sedemikian kencang. Saya keluar ke koridor hotel. Saya minta nggak ada yang nolongin. Sampai di depan lift saya ketemu sama mbak bagian kebersihan. Itu dia kaget saya berdarah. Dan memang pada saat itu Ferry menyuruh mbaknya mundur, makanya mbaknya mundur. Tapi sebelum mundur saya sudah bilang, mbak tolong panggil polisi, tolong panggil polisi. Habis itu saya kembali ke kamar, saya ingat saya ngambil yang salah, yang nggak ada WhatsApp. Kemudian saya ambil WhatsApp lagi, saya telepon saya, kemudian dia dorong lagi saya ke tembok, dan di situ saya natap matanya, saya bilang, ingat kamu punya ibu perempuan, kamu punya adik perempuan. Disitulah dia seperti tersadar, pupil matanya berubah. Disitulah saya ada kesempatan ambil handphone. Kemudian saya asal mencet dan yang kepencet video call, dan Mas Didi itulah ketua DPD itu yang bisa melihat darah saya karena dia ngangkat, satunya orang yang ngangkat. Dan itulah saya nggak menyerang saya lagi, karena kalau dia nyerang kan terbukti yang live kan di video. Di situ saya merasa selamat banget. Dan yang bikin saya kecewa adalah begitu petugas hotel datang, ditanya kenapa nih Pak Ferry, dan Mas Ferry bilang bukan saya yang melakukan. Di situ saya kecewa. Sebagai seorang perempuan, anggaplah suami kilaf. Tapi kalau dia sayang sama istrinya, dia melihat istrinya berdarah-darah, dia tidak akan menghalang-halangi. Kalaupun dia menghalang ambulans schedule, tapi saya dihalang-halangi. Dan saya ingat benar begitu polisi datang, ditanya kembali Pak Ferry apa itu, dia masih bilang saya tidak tahu apa. Di situ rasanya saya sebagai istri sudah cukup, bahwa dia bisa berbohong, dia bisa memanipulasi semua orang dengan alibi dia. Dan di situ saya merasa sudah saya ingin cerai karena saya nggak ada yang saya pegang lagi. Kalau seorang imam sudah bisa berbohong, dia tidak punya prinsip dalam hidupnya, yang saya bisa pertahankan. Kecuali saya mencari keadilan di sini, di kepolisian. Kecuali saya juga melindungi karena saya nggak mau mati konyol. Dan kecuali saya harus benar-benar bisa memberikan satu pembelajaran bahwa perempuan harus pikir apapun itu, sesedih apapun. Itu sudah jadi komitmen saya. Terus ini banyak wartawan nanya ke saya, apa sih penyebabnya? Jadi tolong klarifikasi. Apakah benar penyebab pertengkaran itu belakangan ini terutama dia tidak bisa kasih nafkah, dan walaupun tidak kasih nafkah tapi masih ya sangat sering minta hubungan apa tuh namanya itu? Aku kurang ngerti hubungan apa itu? Ya, terus juga mulai cemburu gara-gara dia sudah mau ikut terjun ke politik karena bakal ketemu cowok-cowok yang pakai berlian seperti Hotman gitu, ya. Apakah itu? Jadi ada rasa cemburu dan juga dalam keadaan kamu stres sudah begitu, tapi masih tetap mau dong mah gitu ya? Sebetulnya 3 bulan terakhir saya memutuskan kembali ke dunia politik. Ya. Dan disitulah pemicu cemburunya berlebihan. Seperti saya telepon ketua DPD, which is Idris Laki, dibilang saya tidak menerima ruangnya sebagai institusi. Mestinya saya menelpon, tapi saya selalu bilang mungkin karena di dapil saya, tentunya saya paling tahu bagaimana saya mengkoordinir struktur partai saya. Itu menjadi pemicu. Itu yang terjadi di tanggal 8, di mana pada saat saya mau beraktivitas, saya masih mau bekerja untuk rakyat, bukan saya melakukan hal yang negatif. Tapi beberapa jam sebelumnya saya selalu diganggu karena urusan saya tidak bisa melayani masalah tugas. Gimana? Aku diganggu gimana? Jadi diganggunya memang Diminta gitu? pada perjalanan Jakarta ke Diri 12 jam. Ya. Dia sudah terima bahwa saya telah pacaran, tapi saya tidak Arti pacaran apa tuh? hubungan suami istri. Oh. Tapi saya sudah bilang
Sudah 3 bulan terakhir ini, dari 9 bulan perkawinan saya sudah tertekan, makanya saya asam lambung. Saya berangkat itu dalam keadaan saya asam lambung, saya memakai saya bilang, iya Bi, kalau saya sehat pasti saya dia. Tapi nggak tahu begitu sampai hari ini jam 9:30 saya sendiri juga karena saya minum obat lambung. Jam 3 memang itu dia berusaha lah, Untuk melakukan hubungan suami istri lagi. tapi saya kan nggak mau, saya taruh lagi karena saya capek, saya mau kerja besok pagi saya udah janji ke Tulung Agung dengan teman-teman studio dan akhirnya saya tarik lagi, makanya jam 6 pagi saya bangun, saya LinkedIn kan bikin kalau nggak keturutan ada LinkedIn saya mungkin dulu nggak berbijak atau kejual ada itu disindir lah, inilah dosa jariah perempuan harusnya lagi ini saya terjadi itu saya bilang apa lagi kan saya bilang sekarang saya sudah bekerja nggak mungkin saya melakukan itu akhirnya kita ribut kita ribut dia towel semua organ-organ saya dan dia kasar lah dia bilang saya hanya cuma mau itu sesuatu ya begitu memang hanya saya bilang saya mau kerja kita ribut sampai akhirnya dia berdua dia kan kalau saya sudah speak up, saya bilang saya harus kerja, dia belum saya minta maaf. Habis itu jam 7 saya dilarikan. Dia minta lagi? Bukan, ada lagi. Saya tutup pintu kamar mandi karena saya mual. Dia kan lagi blok air besar saya tutup marah lagi. Kenapa tutup pintu? Makanya saya minta kamu juga gak berani di WC sama karena kamu begini, kamu bau tadi saya bilang, pokoknya hal kecil. Ya saya merasa udah capek, saya ini hanya bekerja. Tapi itu yang jadi pemicu sampai akhirnya berantem karena saya merasa saya mau kerja susah. Saya kira cukup. Ya. Jadi sekali lagi klien saya Ibu Pena dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, juga kepada Bapak Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, kepada Bapak Kabid Humas Pak Dirmanto, dan juga kepada Pak Wacono ya dari tim penyidik yang telah menetapkan saudara terlapor Ferry sebagai tersangka mulai tanggal 12 Januari dan akan dipanggil hari Senin. Cukup sekian ya. Oke. Terima kasih Bang. Terima kasih Pak. Awasin pegang ya. Saya kasih video ya. Saya udah kopi aja. Ya, langsung. Saya langsung ke bandara. Selesai juga semua. Ya, misi terlaksana. Terima kasih Bu. Ya, thank you ya. Yuk. Ya. Oh, nggak ada. Mau dansa kembali. Oh iya. Ini sudah bawa aspri nih. Bu ke belakang Bu. Ini nonton di Instagram saya akan dansa di Bali. Langsung kembali ke bandara. Iya Bu. Pena melihat Carol dan Atalanta yang selalu menjadi mama gimana Mas? Alhamdulillah, sama Allah. Aku bersyukur banget karena akhirnya aku bisa dan bisa menentukan bahwa aku bisa kembali bahagia lagi sama anak-anak, bisa kembali fokus sama Om Ferry Ya udah. Bencana itu karena aku bisa lari masih bisa minta tolong, masih bisa ngerebut handphone, artinya penghasilannya banyak banget agen bisa bermanfaat artinya ini pembelajaran Iya, kembali. ya kalau memang harus merelakan perkawinan demi sebuah kebenaran dan sebuah kebahagiaan yang hakiki buat saya kan menikah adalah ibadah bukan Rencananya akan melayangkan lagi nggak Pak? Soal pencalekan tetap lanjut, Mungkin sudah Tapi apa
Udah cukup ya. Udah siap. Minggir. Mau keluar, ayo mau keluar. Gantian. Banyak makin ya, Pak. Sehat-sehat bukan. Buka dong. Salam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Nindo. Siapa bahagia? Ayo. Pampam lho, enak tok menentok yang kau mundur tambah meneng ini. Tapi pertahanan nih Pampam seneng. Iya, aku mundur. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.